Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Pak Anam dalam pembelajaran IPS pada kesempatan kali ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang letak geografis Indonesia dan seberapa pengaruhnya terhadap aktivitas di sekitarnya. Tetap semangat, juang Fatima dalam belajar anakku semuanya, karena kalian sebagai pelajar, tugas utamanya adalah belajar. Belajar adalah investasi yang berharga untuk masa depan. Maka dari itu, jangan gunakan masa mudamu sebagai gamer saja. Masa tuaku lemah karena belajar itu penting. Karena waktu muda tidak sungguh-sungguh belajar. Maka dari itu jangan sampai merugi karena tidak belajar sungguh-sungguh. Anak-anakku semuanya, siapkan bukumu, buku pena sampai kelas 1, dilihat bukunya. Buku pena berada di halaman 6, yaitu akan membahas tentang letak geografis Indonesia. Dalam pembahasan letak geografis Indonesia, kita juga akan membahas ring of fire, yaitu lingkaran api yang menyebabkan Indonesia sering terjadi bencana gunung meletus. Oke, kita simak video berikut ini. Ini ada berkaitan dengan letak geografis Indonesia. Tujuan pembelajaran kali ini adalah supaya peserta didik bisa menjelaskan pengertian letak geografis, supaya peserta didik bisa menjelaskan letak geografis Indonesia, menganalisis pengaruh letak geografis Indonesia, dan yang keempat, menguatkan. Letak geografis apa itu? Yaitu letak geografis adalah posisi suatu wilayah berdasarkan wilayah di sekitarnya. Kalau letak geografis Indonesia berada pada posisi seperti berikut. Ini adalah peta wilayah Indonesia. Dilihat dari globe. Sebelah utara berada di benua Asia, sebelah selatan benua Australia, sebelah timur Samudra Pasifik, dan sebelah barat Samudra Hindia. Itu adalah letak geografis Indonesia. Letak tersebut membuat Indonesia berada di posisi silang antara benua Asia dan benua Australia, dan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Sebelah utara berbatasan dengan negara Malaysia, Singapura, Filipina, Laut Cina Selatan. Itu adalah negara-negara di wilayah utara. Dan di wilayah selatan ada Australia, ada Samudra Hindia. Selanjutnya di sebelah barat ada Samudra Hindia. Sebelah timur ada Papua Nugini dan ada Samudra Pasifik. Itulah letak geografis Indonesia, letak berdasarkan pada posisi di sekitarnya. Dalam letak geografis tersebut memiliki keuntungan. Keuntungan letak geografis tersebut adalah letak Indonesia yang sangat strategis karena menjadi jalur lalu lintas perdagangan dunia, sehingga banyak kapal-kapal luar mau tidak mau ikut bersandar ataupun menjual barangnya di wilayah Indonesia, sehingga untungnya adalah bagi negara satu, menambah devisa negara, karena kapal-kapal asing pasti menggunakan mata uang dolar, sehingga Indonesia pemerintah memiliki devisa yang cukup banyak untuk memenuhi kebutuhan yang harus didatangkan dari luar negeri. Sebagai wilayah destinasi pariwisata dunia, terutama wilayah Bali dan wilayah-wilayah sekitarnya. Ini adalah di Kalimantan, sungai. Selanjutnya, setelah keuntungan pasti ada kerugian letak geografis Indonesia. Budaya negara lain yang tidak selalu sesuai dengan budaya Indonesia kemudian masuk dan mempengaruhi kehidupan budaya bangsa Indonesia. Seperti ini, ini adalah pengaruh dari budaya lain. Adanya pasar gelap yang masuk ke Indonesia. Oh, tentunya iya, karena wilayahnya di persimpangan dua jalur. Banyaknya budaya asing yang masuk membuat budaya lokal terancam punah, pasti. Apalagi
Di era digital ini, kalian bisa melihat budaya asing dengan cepat dan luar biasa, bahkan langsung ditiru. Permainan tradisional mulai ditinggalkan, semuanya beralih ke ya seperti gambar tersebut. Sekarang ada fenomena Free Fire, ada fenomena Mobile Legend. Ya, cara berpakaian yang sesuai dengan adat budaya Indonesia semakin berubah oleh gaya kebarat-baratan. Ya, seperti ini ya. Masuknya obat-obat terlarang karena wilayah Indonesia wilayah kepulauan, maka menjadikan mudah penyeludupan barang-barang yang terlarang ke wilayah Indonesia. Selanjutnya Ring of Fire, yaitu adalah cincin api. Di Indonesia memiliki negara dengan negara dengan memiliki gunung berapi yang aktif terbanyak di dunia. Kurang lebih ada 140-an gunung berapi yang masih aktif dan selalu melakukan aktivitasnya, sehingga Indonesia adalah negara paling rawan terhadap bencana vulkanisme di dunia. Setiap terjadi letusan gunung berapi di Indonesia pasti akan mempengaruhi gunung api lainnya di sekitarnya, karena memang Ring of Fire adalah cincin api di mana satu gunung tersebut saling berada pada satu jalur. Ada Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania, di mana Sirkum Mediterania erupsi Gunung Anak Rakatau mengalirkan lava pijar ke segala arah. Tercatat telah terjadi 156 kali letusan dalam satu hari. Rangkaian bencana alam yang terjadi membuat masyarakat kembali bertanya, seberapa besar potensi bencana di Indonesia? Di antaranya merupakan gunung berapi aktif. Sedangkan gunung berapi yang tidak aktif juga bisa berubah aktif, seperti yang terjadi pada Gunung Krakatau, Gunung Kelut, dan Gunung Galunggung. Posisi Indonesia berada di cincin api Pasifik atau tapal kuda yang tersebar sepanjang 40.000 km. Sekitar 90% dari gempa bumi yang terjadi dan 80% dari gempa bumi terbesar terjadi di sepanjang cincin api ini. Peneliti gempa Mudrik Rahmat menjelaskan seluruh wilayah di Indonesia berada tepat di atas dapur magma. Setiap aktivitas yang terjadi di dapur magma dapat memicu meletusnya gunung berapi secara bersamaan dan disertai gempa vulkanik. Atas kondisi inilah, wilayah Indonesia sangat sering mengalami gempa bumi. Dari Jakarta, tim kantor berita Antara diakibatkan akibat terjadinya aktivitas vulkanisme. Oke anak-anakku semuanya, jangan lupa setelah melihat video ini kalian bisa mengerjakan pekerjaan kalian di halaman 7. Silahkan kalian kerjakan yang ada di halaman 7 tersebut di buku tulis, kemudian kalau sudah selesai difoto dan diupload pada link yang ada di deskripsi video berikut ini. Jangan lupa anak-anakku tetap semangat belajar, tetap semangat dalam mencapai prestasi. Semoga kita bisa bertemu di saat yang berbahagia dan semuanya sudah menjadi normal seperti sedia kala. Terima kasih dari Bapak atas perhatian kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.